Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih menitipkan kita umur dan kesehatan sehingga mampu mengantarkan tahun Hijriah, yakni tahun 1446 Hijriah, akan berjumpa kita dengan tahun baru Islam, yakni bulan pertama Muharram, yakni tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti, selama ingat orang yang ingat, selama lalai orang yang lupa. Selama itulah semoga salawat dan salam kita akan senantiasa tercurahkan kepada keharibaan baginda Rasulullah Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi penutup segala nabi-nabi dan rasul. Beliau juga diberikan sebuah amanat dan beban perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hijrah, meninggalkan kota yang paling beliau cintai, yakni kota Mekah, singgah ke kota Madinah. Artinya Nabi Muhammad juga terpilih salah satu di antara nabi yang melakukan perjalanan kebaikan mengikuti risalah para anbiya sebelumnya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita iringkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, sahabat, kerabat, kawan dekat, dan para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Kita maklum bersama jamaah sekalian, dalam nuansa hari raya Aidil Adha, sebelum Muharram itu tiba, kita digoncangkan, ditimpakan dengan musibah yang maha dahsyat, yakni dengan diambilnya dua orang ulama karismatik Aceh. Ada di sana Walid Nura, dan kemudian juga ada ulama karismatik Aceh di wilayah kita yang bernama yang kerap dipanggil dengan Ayah Haji. Ini sebagai petanda musibah terbesar dalam kehidupan kita, bahwasanya Allah sudah mengambil orang-orang yang beliau cintai. Semoga di bawah kemasjidan inilah akan melahirkan generasi-generasi penerus ulama di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun jamaah sekalian, kita berada pada akhir bulan Zulhijjah, di mana akan berjumpa dengan tahun baru Islam. Jamun umat Islam kebingungan, umat Islam serba berada dalam kepayahan saat penentuan tanggal dan tahun guna untuk melangsungkan ibadahnya dan mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan umat Islam. Menyajamun tradisi dan budaya di Arab dulunya, keingat terhadap satu tahun itu apa kejadian yang terjadi di dalamnya. Layaknya seperti lahirnya Nabi Muhammad, diingatkan kita dengan sebuah tahun yang diberikan nama tahun gajah. Kenapa? Karena adanya bala tentara gajah yang menyerbu kota Mekah, dan pada waktu itulah lahir Nabi Muhammad. Artinya tidak ada penanggalan secara khusus, tetapi dijadikan momentum tersebut sebagai tahun, yakni tahun gajah alias lahirnya Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, dalam kehidupan kita juga sering kita temukan budaya dan tradisi seperti itu. Contoh, misalkan nasidro anu lahi masa jamun, ataupun kita saat lahir tempo dulu, wate kitanya leuriung ba ayah kitanya pajan lahi anu gata tengku, gejawab le ayah kitanya yang tuha, yang belum tahu terhadap perkembangan dunia. Beliau menjawab, lahi anu lun wate darurat militer, lahi anu lun wate masa DITI. Artinya itu diwariskan dari waktu ke waktu. Tapi alhamdulillah, setelah wafatnya Nabi Muhammad, duduk para sahabat untuk memberikan sebuah momentum, menjadikan sebuah tahun guna untuk mudah mengingat segala aktivitas khusus untuk ibadah dan lainnya. Sehingga wate dua
perti sahabat. Ada yang berpendapat nyo taco tun pertama Islam setelah Nabi dilahirkan. Ada yang berpendapat tahun pertama Islam setelah Nabi dibangkitkan, sehingga watenya nemesu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau berpendapat na sabuh argumen dari ulun tuan neken le imum Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa itu ya Sayyidina Ali? Jadikan tahun pertama hijrah tahun Islam, yakni kita hitung tahun pertamanya setelah Nabi Muhammad hijrah meninggalkan kota Mekah. Seketika para sahabat yang lain diam. Watenya ditanya Mbak Sayyidina Ali, ya Ali, apa alasanmu sehingga engkau berpendapat bahwa tahun pertama Islam, tahun pertama Hijriah, tahun pertama umat Islam itu diambil setelah Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah menempati kota Madinah? Menjawab le Imam Sayyidina Ali, kita melihat dari prospek perjalanannya Nabi Muhammad. Beliau dibungkam, beliau disudutkan. Kita semua umat-umat Islam disudutkan saat berada di kota Mekah pada waktu itu. 10 tahun setelah Nabi dibangkit menjadi Rasul, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas kapan Islam itu mulai bangkit? Oh, lihat Nabi nekubah nang pro Mekah pada watenya. Dia bentuk sabuh ke pemerintahan baru, hijrah beliau ke kota Madinah dengan amunisi baru, dengan tenaga yang baru, dengan komunitas yang baru, dengan kepemerintahan yang dibentuk oleh Nabi, pemerintah yang baru. Apa yang terjadi? Disitulah terjadi titik balik kehidupan umat Islam yang dulu dibungkam tidak bisa bersuara, tetapi setelah hijrahnya Nabi Muhammad tidak hanya untuk bersuara, malah Nabi mulai memerangi. Ayat berubah dari ayat mensuarakan tauhid, berubah wajahidil kafirina, memerangi orang-orang kafir yang ingkar terhadap agama Islam. Kapan itu terjadi? Setelah Nabi hijrah menetap di kota Madinah. Saat itu perkembangan Islam terjadi, kata ungkap Imam Sayyidina Ali. Kalau kita ingin melihat dan mengambil tafaul dari hal tersebut, dengan penanggalan 1 Muharram 1 Hijriah ini setelah Nabi hijrah, semoga kebangkitan Islam itu akan terus maju dan meningkat secara prestisius. Itu alasan yang dikemukakan oleh Imam Sayyidina Ali. Semua sahabat setuju dan mengiyakan argumen tersebut. Lantas bagaimana yang kita rasakan hari ini jamaah sekalian? Rasa-rasaji ungkapan Sayyidina Ali yang lagi sabuh kalimat yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad meninggalkan kehidupan, wafat beliau, dipanggil kembali oleh Allah Ta'ala, duduk rembuk pada sahabat, menjadikan tahun 1 Islam adalah 1 Muharram, tepatnya setelah Nabi hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Apa yang dipersaksikan dari ungkapan Sayyidina Ali tersebut? Hari ini, dari semenjak Nabi Muhammad meninggal dunia, tetapi Islam semakin bangkit, bahkan teruk dalam relung hati kitanya bersama. Ini salah satu daripada doa yang dicantumkan dalam penanggalan tahun 1 Islam, tahun baru umat muslim, yakni 1 Hijriah, tepatnya setelah Nabi meninggalkan kota Mekah, dengan harapan Islam bangkit dari waktu ke waktu. Dan itu yang kita rasakan. Maka uronyo urunsi, saat kita berbicara tahun baru Islam, mindset yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, bagaimana langkah yang akan kita terapkan dalam kehidupan. Semoga terwujud alasan dan argumen Sayyidina Ali saat beliau memberikan pendapatnya tahun 1 Muharram 1 Islam adalah tepatnya 1 Hijriah setelah Nabi hijrah. Kiban argumen Islam lebih bangkit, artinya tanya uronyo yang sudah mulai ingin meninggalkan tahun 1446 Hijriah, meninggalkan 1 tahun sebelumnya, masuk kita dalam tahun 1447 Hijriah. Apa yang harus kita lakukan?
bungkus, akumulasikan semua target dan planning rencana kegiatan-kegiatan yang tanya pubut dalam Tun Uku adalah kegiatan aktivitas yang akan menguntungkan Islam, yang akan meningkatkan kualitas Islam, yang akan didengar kalimat-kalimat Islam di berbagai penjuru. Karena itu adalah konsep yang ditawarkan oleh Sayyidina Ali dalam penanggalan tersebut. Maka orang si'lun menyatakan cok ibrah dari Tun baru Islam ataupun tahun Hijriyah adalah kata hijrah, berpindah dari satu waktu, dari satu kondisi, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dibungkus oleh para alim ulama dalam kitabnya li'i'la'i dinihi, untuk meninggikan, mengangkat dan mensyiarkan, mengangkat marwah Islam dimanapun kita berada. Maka konsep yang lainnya yang akan kita praktikkan dalam kehidupannya orang Syi'lun, sesuai yang dikutip oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, berangkaso siapapun yang berhijrah, baik itu berpindah keadaan dari sebelumnya, dari tahun sebelumnya bergelimang dengan kemaksiatan, berhijrah meninggalkan tahun sebelumnya kepada karena Allah, karena Rasul, karena perintah daripada Allah, karena menjunjung tinggi segala apapun yang telah diwariskan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hijrahnya mereka itu akan ada dalam kehidupan, dalam pandangan Allah, hanya karena Allah, akan bernilai di sisinya dan akan bernilai meyum di sisinya Nabi Muhammad. Yang selanjutnya Nabi meneruskan, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah meninggalkan tahun sebelumnya, meninggalkan keadaan sebelumnya, meninggalkan satu tempat sebelumnya, berpindah kepada kondisi yang baru, berpindah kepada tahun yang baru, berpindah kepada tempat yang baru, tapi tujuannya bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul, melainkan ila dunya yusibuha, kepada dunia yang akan memberikan manfaat bagi mereka. Nyolun minah dari tempat pulan ke tempat pulin supaya kaya raya harta saya, lun minah dari sabuh tempat ke tempat yang lain supaya saya disanjungkan oleh manusia, supaya saya dijadikan sebagai orang tokoh yang menjadi panutan bagi mereka. Nyolun minah supaya harta lun mutama, supaya saya disegani oleh orang. Kalau demikian harapan kita berpindah dan hijrah. Yang selanjutnya berpindah dan hijrah kita karena perempuan yang ingin kita nikahi, apa yang disampaikan oleh Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau kita hijrah hanya sekedar untuk kebutuhan duniawi, kita nyata hijrah karena kebutuhan biologis, maka hijrah itu tidak akan bermakna setelah kita hidup di dunia ini, akan meyum, cuma hanya sekedar mendapatkan fasilitas dunia dalam kehidupan kita. Hijrah karena perleh harta terempok tapi lih mati, hanayum hijrah ketanya dalam kehidupan di hadapan Allah. Hijrah karena perleh ketidraurinang, maka sekedar dalam udip, setelah meninggal mereka akan memisah kehidupannya dengan kita. Hijrah kita karena perlu jabatan-jabatan hanya sementara dititipkan oleh Allah Ta'ala. Lantas apa konsep kita berhijrah, meninggalkan satu keadaan yang sebelumnya kepada yang selanjutnya? Gekun le Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, hijrah yang sebenarnya adalah yang mana kondisi yang kedua ini menjadi penguat dan pembaikan kepada yang pertama. Menyojamun kita nyobro orangnya hijrah betul dengan Allah Ta'ala. Jamun lalawangan judi, jamun lalawangan maksiat, dalam tahun 1446 Hijriah, padumdra orang yang ditanya pengut, padumdra orang yang ditanya aniaya. Berapa banyak orang yang kita sudutkan kehidupan mereka, berapa banyak orang-orang yang kita hina, yang kita ghibah, yang kita adu domba,
kalau ingin hijrah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, pindah kita dari kondisi sebelumnya, tamang dalam tahun baru 1447 Hijriah, meninggalkan keadaan tersebut isaran lisani, menjadi penguatan. Keadaan kita berpindah kondisi menjadi penguatan dan perubahan bagi sebelumnya. Yang selanjutnya, hijrahnya menyatakan nurun syi'lun. Sebenarnya kehidupan ibadah ururaya Aidil Adha dengan aktornya Nabi Allah Ibrahim, hijrah juga uriung yang menjadi dalang dan proklamator hijrah pertama dari makhluk Allah adalah Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Al-Qurtubi, uriung yang pertama hijrah dan uzlah, aslun fil hijrati wal uzlah, itulah Nabi Allah Ibrahim. Dari ayatnya waqala, dan berkata Nabi Allah Ibrahim, inni aku akan berangkat ila rabbi sayahdin, zahibun ila rabbi sayahdin, saya akan berangkat kepada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Orang yang pun hijrah dalam kehidupan manusia menurut pendapat Imam Al-Qurtubi, itulah Nabi Allah Ibrahim. Lantas kenapa Nabi Allah Ibrahim hijrah? Menyertanya cok ibrah dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Masa jamun hidup beliau di Babilonia ataupun Irak, di bawah kepemimpinan raja yang zalim bernama Namrud. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Namrud dan semua prajuritnya, umat pada waktu itu, umat Nabi Allah Ibrahim, handitem dengar Nabi Ibrahim yang mensuarakan bahawa Allah Tuhan yang perlu, yang mesti kita sembah, mesti wahai tim dengar. Malah satu kejadian, karena haik kepegah li Nabi Allah Ibrahim, sabuh kejadian wate perayaan hari besar mereka, meninggalkan kotanya, nebedak Nabi Allah Ibrahim, nepeancur bandum patung yang disembah oleh mereka. Saat pulang penduduk dan raja, singkat cerita ditelaah dan diobservasi, dianalisa, rupanya Ibrahimlah dalangnya yang menghancurkan patung-patung yang disembah oleh umat Nabi Ibrahim pada waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Namrud. Apa yang terjadi? Icok Nabi Ibrahim oleh rezim Namrud, dicampakkan ke dalam api yang sangat besar. Icok Nabi Ibrahim iti dalam apui. Secara logika manusia han selamat menyaubinan apui, raptruk sabuh kecamatan di peraya apui dibakar Nabi Allah Ibrahim. Namun apa yang terjadi? Rupanya Nabi Allah Ibrahim di dalam apui lagi kenang asi ukuran 16 derajat. Artinya beliau sejuk, tidak merasakan sakit, tidak merasakan panas. Setelah dicampakkan Nabi Allah Ibrahim dalam apinya, raja dan pasukan memilih meninggalkan tempat tersebut sampai api padam. Rupanya Nabi Allah Ibrahim getebit dari api dengan keadaan selamat. Setelah beliau keluar dari api tersebut, apakah Nabi Allah Ibrahim kembali kepada umatnya? Tidak. Gukul Nabi Allah Ibrahim dalam ayat yang tuan baca buno, inni zahibun ila rabbi, saya akan pergi kepada Tuhanku, ay muhajirun min baladi qaumi wal maulidi ila haisu amarani rabbi, saya akan berpindah meninggalkan tempat daerah kaumku, negeri tempat tinggal mereka dan tempat aku dilahirkan, memilih meninggalkan tempat tersebut kemana? Kepada satu tempat yang diperintah oleh Rabbi untuk beribadah di sana. Gebedak Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia, Irak, berangkat pergi hijrah bersama Lut dan Sarah, menetap tiba di negeri Syam, yakni Palestina. Untuk apa beliau tinggal di sana? Untuk mensuarakan bahawa Allah lah yang patut kita sembah. Artinya hijrah Nabi Allah Ibrahim untuk membawa kebaikan, yakni mencari tempat-tempat yang nyaman untuk beliau beribadah. Dari tempat di sanalah lahir Nabi Ismail, yang kemudian Nabi Ismail dihijrahkan oleh ayahnya ke satu tempat yang bernama kota Mekah, dekat dengan Ka'bah. Dari sanalah
asal muasal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari perjalanan hijrah Nabi Allah Ibrahim membawa kebaikan, yakni lahir Nabi Muhammad. Maka uronyo, marilah kita menyikapi hadirnya tahun baru Hijriah urang Silun, yang mana kita udah tepu bersama urang Silun ban Bandung, ayah, abi, adun, ado yang lentuan pemulia. Kemaksiatan di tempat kita khususnya di kota Lok Semawe semakin meningkat secara prestisius. Bahkan tekuna pegah menan dalam segala sektor, baik itu sektor ibadah, makin le anak-anak mit yang hanali turi Tuhan, dengan banyaknya mereka yang bergentayangan di warung-warung kopi pada waktu pendidikan, dengan banyaknya mereka yang bergentayangan di jalan-jalan raya yang tidak ada arah kehidupannya. Yang selanjutnya perzinahan, orang pobuat maksiat perzinahan mezina seolah-olah tidak ada larangan dan tidak ada beban. Olehnya mejudi hana piuh-piuh, menyejamun mejudi lamutin dalam satu tempat yang terisolir, dalam satu tempat yang tidak diketahui oleh orang umum. Uronyo bak lapak-lapak kedai kopi tijit mejudi, bahkan tijit du samping tengku. Pernah satu kejadian tengku metuah adun-ado yang luntuan pemulia, taboh tempat kedai kopi yang mayoritas notabene adalah orang-orang yang paham agama, urang daya. Item du saboh kelompok ipake ilu tuet lagi silua bola dalam tumpuk urang yang paham agama. Watai getegur, dibantah, dicaci, dihina, dimaki. Bukankah itu segala kemaksiatan yang terjadi? Maka uronyo, mari kita bahu membahu yang na dibawa Masjid Al-Ikhlas yang mulianya. Tak pegah-pegah, tak kubah bandum-bandum kebiadaban baktun yang kau likut, berjud ke dalam hijrah ini menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan kita, yang insya Allah kita akan mengikuti Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin.